Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Pak Bagaimana Faisal. kabarnya Bu Tia hari ini? Alhamdulillah baik Pak Faisal. Alhamdulillah. Oh iya Bu Tia. Ini Bu Tia, sebelum Bu Tia melakukan observasi kepada Koci, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Bu Tia nih. Yang pertama itu adalah eh, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan Utia terhadap Koci pada saat coaching hari ini. Nah, pada kegiatan coaching ini baik coach dan coach akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian, bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan disampaikan kepada coach, serta bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa diperhatikan pada prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu tersendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang Ibu bisa kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu Tia? Baik, di antaranya itu pendengar aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Faisal. Oke. Dan kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik itu yang ingin diobservasi itu kira-kira seperti apa ya? Dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Dan adapun indikator apa aja sih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Saya menginginkan untuk coaching nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, baik. Itu saja Ibu Tia yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Tia pada kegiatan pra-observasi kali ini. Dan silakan Ibu Tia melanjutkan dengan kegiatan coaching kepada coach Ibu. Terima kasih Ibu Tia, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Bu Tia. Bagaimana Pak Robi kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tia, baik. Bu Tia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, baik Pak Robi. Pak Robi, kemarin katanya ada yang ingin disampaikan nih sama saya. Kira-kira ada apa ya Pak Robi? Oh iya Bu Tia, begini. Jadi ceritanya itu saya itu agak prihatin ya. Beberapa hari yang lalu itu melihat anak-anak tuh Bu Tia, karena menggunakan HP atau gadget ya, ketika penggunaan itu sepertinya anak-anak ini sudah senang dengan dunianya gitu. Jadi HP yang digunakan itu bahkan sudah mempengaruhi mereka sehingga perilaku mereka itu sudah tidak mencerminkan etika gitu ya, atau melihat bagaimana situasi lingkungannya gitu ya. Mereka acuh tak acuh terhadap siapapun yang ada di sekitarnya gitu. Begitupun pula dengan kondisi ketika gurunya nih ada guru datang, itu mereka tuh sudah ya itu tadi tidak peduli gitu. Bahkan mereka asik aja dengan gadget atau HP yang mereka mainkan gitu. Nah, di sisi lain pengaruh itu besar ketika mereka melakukan kegiatan game online ya, atau bermain game online gitu bersama teman-temannya. Itu apalagi sudah suaranya terlalu bising gitu kan, keras gitu, sehingga mengganggu yang lain. Jadi ketidakpeduliannya itu terhadap lingkungan sekitar itu udah tidak dihiraukan lagi gitu. Mungkin dari situ Bu Tia permasalahan yang timbul, yang saya tuh bingung jadinya ya, apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak ini supaya tidak terpengaruh ya, apalagi sampai akhirnya mempengaruhi diri mereka
gitu ya, sampai etikanya itu hilang atau bahkan tidak digunakan gitu pada anak-anak gitu. Itu Bu Tia. Jadi kenapa Bu Tia saya ajak untuk kita melakukan diskusi dan ngobrol nih pada kali ini gitu. Baik, Pak Robi. Tadi Pak Robi bercerita bahwa anak-anak didik Pak Robi ya, Iya. untuk etikanya ini sudah mulai menurun ya Pak Robi, Iya betul Bu di Tia. mana pengaruh dari gadget ya yang digunakan. Betul Bu Tia. Iya, Pak Robi, kira-kira dari permasalahan yang Pak Robi hadapi ini, sebelumnya apakah Pak Robi sudah mencari tahu nih penyebabnya itu dari faktor apa saja? Iya Bu Tia. Jadi yang saya ketahui itu melihat prihatin ya, mirisnya dengan perkembangan ilmu dan teknologi ketika mempengaruhi perilaku anak-anak gitu. Apalagi sekarang itu banyak orang tua yang membiarkan gitu saja anak-anak itu, banyak yang masih di bawah umur itu mereka menggunakan gadget itu sudah bebasnya gitu, sudah dengan bebasnya mereka menggunakan gadget itu dimanapun mereka berada. Bahkan ada beberapa orang tua yang merasa penggunaan gadget itu sebagai jawaban gitu ketika orang tua ini sibuk ya, alih-alih mereka memberikan gadget kepada anak-anaknya supaya mereka tidak terganggu gitu ya dengan perilaku anak-anak kesehariannya. Itu yang jadi keprihatinan saya gitu ya, melihat bagaimana penggunaan gadget ini. Jadi ada pengaruh dari orang tua juga gitu ya terhadap kontrol terhadap penggunaan gadget pada anak-anak gitu. Seperti itu Bu Tia. Baik. Sebelumnya Pak Robi, kalau dari kegiatan pembelajaran sendiri Pak Robi, di sekolah anak-anak untuk menggunakan gadget atau apakah setiap hari anak-anak membawa gadget atau bagaimana Pak Robi? Jadi Bu Tia, mungkin ya saya melihatnya yang saya tahu itu memang di sekolah itu belum ada aturan ya untuk tentang bagaimana penggunaan HP atau gadget ini pada kegiatan-kegiatan pembelajaran atau pada anak-anak ini membawa HP atau gadget ini ke sekolah gitu. Jadi belum ada aturan dari sekolah yang tegas, yang jelas untuk membuat aturan gitu ya terhadap penggunaan gadget. Mungkin penggunaan gadget ini juga dipengaruhi juga ketika kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing gitu. Jadi yang punya kebijakan akhirnya wali kelas mereka yang meminta anak untuk membawa gadget untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran mereka di kelas gitu ya. Itu yang mungkin saya lihat ya. Jadi tidak ada keseragaman dalam aturan dalam penggunaan gadget gitu. Tapi beberapa wali kelas sudah membuat kebijakan sendiri untuk penggunaan gadget ini untuk kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Lalu Pak Robi, kira-kira nih Pak Robi, untuk membuat murid-murid Pak Robi tersebut etikanya bertambah baik gitu, kira-kira menurut Pak Robi solusi seperti apa? Apa langkah-langkah yang bisa Pak Robi lakukan nantinya? Gini Bu Tia, saya itu ingin supaya ada aturan yang jelas ya dari sekolah terhadap penggunaan HP atau gadget bagi anak-anak. Karena apa? Karena kalau tidak dibuat aturan, mungkin anak-anak ini tidak ada batasan untuk mereka tahu pengaruhnya menggunakan gadget ini terhadap diri mereka gitu. Apalagi yang kita tahu ya sangat prihatin sekali kan pada saat ini, bukan hanya di sekolah saja gitu. Mungkin kalau di lingkungan masyarakat gitu ya, Bu Tia melihat kondisi anak-anak di sekitar lingkungan rumah gitu kan, ketika mereka menggunakan HP atau gadget itu seperti apa kan, mungkin Bu Tia tahu ya acuhnya mereka, ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan sekitar gitu. Itu yang jadi miris. Jadi menurut saya satu solusi yang mungkin bisa yang saya ingin tegaskan ke sekolah adalah
bagaimana sekolah ini membuat aturan yang jelas gitu terhadap penggunaan gadget. Kemudian yang kedua, aturan ini tapi tidak menutup kemungkinan penggunaan gadget ini dibolehkan dengan catatan gitu ya, ketika kegiatan pembelajaran gitu, atau kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan sekolah. Jadi satu, aturan ini tidak menutup kreativitas dan kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi gitu kan, karena kita kan juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, berarti ya seperti itu. Jadi mungkin ada aturan yang jelas gitu dari sekolah gitu. Iya, baik. Selain ada aturan dari sekolah, kira-kira ada tidak pihak-pihak lain yang kiranya nanti bisa membantu Pak Robi untuk mendisiplinkan lagi anak-anak? Mungkin saya kira pihak orang tua ya juga bertanggung jawab. Jadi mungkin kalau saya ingin itu ada semacam pertemuan ya yang membahas, kita sharing kepada orang tua, diskusi bagaimana nih, jangan sampai kita cuma satu pihak aja gitu, dari pihak sekolah membuat aturan yang tegas tapi ketika di rumah gitu kan orang tua tidak mendukung aturan itu gitu. Harusnya mereka juga punya tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya gitu, apalagi anak-anak mereka yang harus mereka awasi gitu kan, kontrol bagaimana perilakunya, sikapnya gitu. Jadi kita harus ada kerjasama gitu antara pihak sekolah dengan orang tua, seperti itu Bu Tia. Baik, kira-kira Pak Robi, dari solusi yang tadi sudah Pak Robi sebutkan, kalau kita rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira keberhasilannya dinilai berapa Pak Robi? Saya sih berharap bisa mencapai skor 10 ya, walaupun yang sebelumnya mungkin terbatas. Saya sih keprihatinan saya itu dari skor 5 gitu ya, karena ini luar biasa Bu Tia pengaruhnya terhadap anak-anak gitu. Jadi saya berkeinginan ya supaya mencapai nilai skor 10 gitu, supaya apa? Supaya langsung bisa dirasakan atau langsung bisa berimbas gitu kepada anak-anak dalam penggunaan gadget gitu ya. Apalagi supaya tidak berpengaruh yang luas terhadap teman-temannya gitu kan, dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi saya berharap supaya bisa mencapai skor 10 gitu. Iya, itu tindakan yang baik sekali ya Pak Robi. Lalu kira-kira kapan bisa Pak Robi laksanakan untuk rencana-rencananya tersebut? Mudah-mudahan saya berharap bisa nanti kita lakukan dengan pertemuan dengan orang tua untuk kita diskusi, sama-sama kita kerjasama dengan orang tua. Dari sekolah itu berharap kita bisa membuat aturan, kemudian orang tua juga kita harapkan juga bisa mendukung kegiatan kita, terutama dalam menunjang kegiatan pembelajaran menggunakan gadget gitu ya, fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Itu yang saya inginkan. Kemudian jadi nantinya diharapkan jika ada kerjasama ini, mudah-mudahan perilaku anak sedikit demi sedikit mengikuti ya. Jadi ada orang tua gitu yang mendukung di rumah, sedangkan sekolah juga sudah membuat aturan ketika pembelajaran ini. Mudah-mudahan perilaku yang tadinya sudah hilang kembali lagi, etika yang tadinya mungkin sudah berangsur-angsur hilang dari diri anak, mungkin bisa kita tanamkan lagi perilaku dan etika adat yang baik terhadap anak gitu. Kemudian penggunaan HP dan gadget ini bisa diharapkan nanti kelanjutannya gitu ya, bisa dirasakan untuk kebermanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan sih Bu Tia bisa kita lakukan dalam waktu dekat ya. Setelah ini mungkin saya itu pengennya selalu bertindak cepat gitu. Kita langsung ke kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah supaya saya sampaikan, dan kemudian mungkin besoknya bisa kita lakukan untuk pertemuan dengan orang tua. Baik Pak Robi, ya mudah-mudahan
segera terlaksana ya Pak Robi. Bagaimana Pak Robi? Kira-kira ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan? Eh, Mungkin harus cepatnya Bu Tia, saya mungkin nanti dengan rekan-rekan guru minta tolong untuk bisa ikut membantu ya. Kita sampaikan ke kepala sekolah supaya apa yang tadi menjadi rencana saya gitu, mudah-mudahan bisa didukung sama pihak sekolah. Mungkin itu saja Bu Tia untuk saat ini ya. Mudah-mudahan satu langkah ini bisa apa namanya berimbas kepada semua gitu ya. Apalagi ini punya niat dan apa namanya rencana yang baik untuk kedepannya. Iya, baik Pak Robi. Sukses ya Pak Robi. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya setelah rencananya dilaksanakan ya Pak Robi. Terima kasih banyak Bu Tia. Iya. Jadi saya hari ini alhamdulillah sudah bisa tercerahkan ya apa namanya pola pikir saya yang tadinya saya apa ya jadi apa kurang yakin gitu saya ingin berbuat apa. Jadi dengan obrolan kita hari ini alhamdulillah saya bisa tercerahkan dan bisa membuat sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Sama-sama Pak Robi, sukses selalu. Terima kasih sama-sama Bu Tia. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Pak Faisal. Tadi saya sudah mengamati kegiatan pelaksanaan coaching Bu Tia dengan coach Ibu. Nah, sebelum menutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tia terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama, apa saja sih yang Ibu Tia sudah lakukan selama coaching terkait indikator yang dicapai? Iya, baik. Jadi tadi pada kegiatan coaching yang saya sudah lakukan, saya menggunakan dengan alur Tirta, diantaranya dengan menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta tersebut, coach saya bisa menggali sendiri nih Pak, solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut saya proses coaching tadi itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Tia. Sesuai dengan alur Tirta yang tampak jelas. Prinsip coaching juga dilaksanakan dengan baik, serta pertanyaan yang disampaikan dari Ibu juga sudah berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan adalah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah Bu Tia melakukan kegiatan coaching kali ini? Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami alur Tirta sehingga nantinya proses coaching yang saya lakukan akan bisa berjalan dengan baik lagi. Oke. Baik Bu Tia, semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan sudah saya sampaikan semua dan saya berharap semoga Ibu bisa mencapai kompetensi Ibu sebagai coach sesuai dengan harapan Ibu. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Faisal. Semangat selalu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.